dilatarkan pada sebuah sekolah yang disebut sekolah elit. Ada seorang cewek namanya Takayashiki Rua yang bukan seorang cewek biasa, karena dia adalah salah satu idol yang paling top saat ini. Dan dia adalah cucu dari Takayashiki Taizo, seorang pemimpin dari Daikan Group, perusahaan yang mengontrol Jepang. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, Rua bukan menjadi orang normal lagi, tapi hidup seperti tuan putri. Tapi di suatu sisi, Suzuki Kazuma, seorang cowok yang kelihatan muram, yang tidak punya satupun teman, apalagi pacar. Dan dia sudah menjadi buku dasar seorang penyendiri. Kalau sifat yang dia punya hanya menjadi teman masa kecil Takayashiki Rua. Dan Kazama sudah menghabiskan hidupnya sebagai bayangan Rua. Tapi dia itu mau menjadi spesial di kehidupan Rua. Kazuma hanya ingin mengalami pengalaman memiliki teman dan pacar, sepertinya orang normal. Dan suatu hari, Kazuma bilang perasaannya ke Rua, dan balasannya Rua menghina Kazuma. Kalau Kazuma hanyalah orang pinggiran, muram, dan menyuruhnya mengetahui posisi dia. Dan keuntungan Kazuma cuma menjadi teman masa kecil Rua. Bahkan itu juga sudah menggunakan semua keuntungan hidupnya Kazuma, dan menyuruh Kazuma mengingat itu. Dalam pikiran Kazuma, ketahuilah tempatmu. Itu adalah kata-kata yang sering digunakan Rua untuk mengikat Kazuma sejak mereka kecil. Tapi tetap saja Kazuma tidak bisa hidup normal. Dan di kelas 1 SMA, Kazuma menerima pesan kalau Rua ngajak temannya Aya untuk karaoke. Kazuma cuma tahu sedikit soal Aya itu, dan Rua mengirimkan pesan, bukannya Kazuma ingin teman dan pacar. Jadi dia bakal membuatkan jembatan untuk Kazuma punya pacar. Kazuma jelas senang karena ini bisa menjadi tahap pertama dalam perubahan hidupnya. Dia memakai pakaian yang bagus, merapikan rambutnya ke salon, dan dia sekarang membuka pintu untuk menjadi dirinya yang baru. Tapi dia malah ditertawakan sama grupnya Rua dan menghina Kazuma yang beneran bisa dibodohi dengan pesan Rua. Dan Rua bilang kalau Kazuma sudah melakukan yang terbisa dia sambil tertawa menghina Kazuma. Aya cuma diam saja. Kazuma juga sudah sadar kalau ini cuma rencana Rua. Lalu Rua mendekat dan menanyai Kazuma kenapa dia cuma diam di tempat. Dan dia memperbolehkan Kazuma menangis karena dia sudah taruhan 10.000 yen kalau Kazuma bakal menangis. Tapi Kazuma cuma tanya satu hal ke Rua. Apa dia sudah melakukan sesuatu yang salah ke Rua? Kenapa dia menerima hinaan seperti ini? Rua balas, itu sudah jelas karena lo itu bawahan gue. Lalu menyuruh Kazuma kesusahan dan menyesal, dan tunjukkan pertunjukannya. Dan Rua melewati batas dan bilang kalau sebenarnya dia enggak sudi punya teman masa kecil seperti Kazuma. Dan pada saat itu Kazuma merasakan ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya, dan sadar ini pasti rantai hubungan yang hancur. Jadi Kazuma bilang dengan wajah datar kalau dia juga sama muaknya, dan ayo putuskan hubungan kita di sini. Tapi di sini Rua kaget dan dia malah marah balik ke Kazuma karena pecundang seperti Kazuma berani melawan dirinya. Kazuma malah santai bilang kalau bukannya ini keinginan Rua. Rua jelas gak mau dengerin omongannya Kazuma dan bilang kalau dia punya hak untuk membenci Kazuma, tapi Kazuma gak punya hak untuk membenci Rua. Kazuma cuma bisa berpikir beginilah idol Jepang, bocah seperti Rua bisa menjadi top idol. Kazuma yang sudah marah tiba-tiba memukul meja dan bilang kalau dia pergi meninggalkan Rua. Rua gak bisa ngomong, jadi yang lainnya bilang kalau Kazuma cuma sok keren dan jangan mengkhawatirkan orang seperti Kazuma itu. Tapi Aya yang diam dari tadi sadar kalau mejanya rusak. Yang lainnya jelas kaget dengan Kazuma yang bisa menghancurkan meja dengan mudahnya. Dan pas Rua dipanggil sama temannya, Rua malah meledak dan bilang kalau dia tidak akan pernah memaafkan Kazuma.
karena sudah menghancurkan pertemanan mereka. Dan ke Kazuma yang tanpa dia sadari merasa sangat bebas dan merasa kalau dunia itu berkembang. Dia juga heran kenapa dia membiarkan dirinya dikendalikan selama ini. Dia lebih baik menghadapi SMA dengan sendirinya daripada menjual jiwanya ke iblis berkulit manusia. Dan mulai sekarang dia tidak harus menjadi bayangan Rua karena dia sekarang bebas. Di malam harinya, kakeknya Rua, Takayasuki Taizo, dan tiba-tiba Rua muncul. Wajah Taizo langsung senang melihat Rua. Dan Rua yeping kalau Kazuma kasar ke dia dan bilang kalau dia beneran memutuskan hubungan pertemanan mereka. Dan sepupu Rua namanya Takayasuki Kikura tanya apa itu bener. Dan Rua nggak percaya kalau Kazuma berani melawan dirinya. Kikura nanya apa Rua mengatakan sesuatu yang salah ke Kazuma. Rua bilang enggak. Dia cuma bilang kalau Kazuma itu cuma bawahannya dia dan dia benci menjadi teman masa kecil Kazuma. Kikura dan kakeknya bilang kalau itu sedikit berlebihan. Rua jelas gak terima dan bilang kalau dia cuma mempermainkan Kazuma sedikit saja. Bilang sejak Kazuma masuk SMA dia tiba-tiba ingin punya teman dan pacar. Kikura bilang itu normal, tapi Rua bilang kalau Kazuma sudah punya dirinya. Sekarang seorang yang paling cantik dan imut ini. Malahan Kazuma ingin cewek lain dan pacar. Jadi kalau mengerjai dia sedikit nggak apa-apalah. Dan di dunia ini yang bisa mengerti Kazuma hanyalah dia, karena dia suka dengan Kazuma. Kakeknya bilang itu memang salahnya Kazuma. Kikura bilang kalau mau baikan sebaiknya Rua yang minta maaf. Rua bilang nggak mungkin dan bilang kalau Kukari ini mentornya Kazuma. Sebaiknya dia memberikan cara agar Kazuma meminta maaf dan bilang suka ke Rua dan mencium Rua. Kikura jelas kebingungan, jadi Kikura nanya ke kakeknya apa dia mau Kazuma menjadi suami Rua. Dia jelas bilang iya. Karena itu dia membawa Kazuma ke Kikura agar dilatih sama Kikura. Apalagi Rua suka sama Kazuma. Apalagi talent yang dimiliki sama Kazuma sangat langka. Kukira bilang kalau talenta seperti Kazuma memang langka. Di mana sejak SD Kazuma terus mendapatkan nilai 3. Dia sengaja mendapatkan nilai menengah, semua itu demi menjadi bayangan Rua. Dan jika dia berhenti menahan diri, seluruh dunia bisa bergetar. Apalagi Kazuma itu sangat populer. Mereka bahkan tidak bisa ingat berapa kali mereka mentransfer yang lainnya ke sekolah lain karena mereka suka Kazuma. Tapi Kazuma nggak sadar kalau dia itu populer. Rua malah bangga dengan Kazuma dan kakeknya juga bangga. Tapi di pikiran Kakuri, karena sekarang Kazuma tidak memiliki hubungan dengan Rua, Kazuma tidak punya alasan lagi untuk menahan dirinya. Sekarang bakal banyak kejadian yang tidak terduga nantinya. Dan besok paginya, kursi Kazuma ditaruh di koridor sekolah. Kazuma langsung sadar siapa pelakunya sambil menghina Rua di dalam pikirannya. Dan sekarang Kazuma punya dua pilihan. Yang pertama, masuk ke kelas dan belajar seperti biasa atau lapor ke guru. Tapi semuanya tidak akan berguna karena ini akademi TKI. Tugas akademi ini melatih S-Class talent dan membuat TKI menjadi nomor 1. Dan ini adalah sekolah elit. Orang yang memiliki talent disebut upper rank dan orang yang biasa disebut lower rank. Dan akademi ini memiliki politiknya masing-masing. Tapi yang paling berkuasa adalah Rua itu sendiri. Apalagi kakeknya dia adalah kepala sekolah akademi ini. Jelas para guru bakal lembut ke Rua. Jadi Kazuma nggak bisa membuat pilihan pertama. Dan dia bakal melakukan pilihan ketiga. Dan menulis kalau dia bakal bolos saja. Tapi kalau dia ketahuan bakal ribet. Jadi dia pergi ke tempat persembunyian yang jarang diketahui di sekolah itu, yaitu perpustakaan bawah tanah.
Kazuma mendapatkan kuncinya karena dia sering pergi ke perpustakaan. Dan dia bakal bolos saja di sana karena dia itu cuma ingin hidup normal saja. Tapi karena sekarang dia melawan Rua, jadi dia nggak bakal bisa membuat teman atau pacar dengan orang lain. Tapi pas dia membuka pintu, dia malah melihat cewek yang lagi ganti pakaian. Dan pada saat itu Kazuma tidak sadar kalau dia yang ingin hidup normal bakal dikelilingi sama cewek tidak normal. Dan Rua masih saja menantikan Kazuma. Lanjut, di awal-awal kita ditunjukkan Rua yang lagi live streaming di YouTube. Dan di live ini dia menceritakan hal kemarin pas karaoke. Soal ada teman dia yang marah dan merusak suasana karaoke-nya. Dan bilang kalau orang itu bakal pulang duluan. Lalu Rua seperti membuat face dia membenci Kazuma. Tapi dia sekarang bakal memberitahu soal peran baru dia. Jadi sekarang dia bakal kerjasama dengan seiyu baru. Namanya Amane Minato. Dan mengeluarkan CD baru. Rua jelas seneng banget. Apalagi mereka di agensi yang sama dan sekolah yang sama. Dan debutnya bakal minggu depan. Lalu isi komennya, bener-bener simnya Rua. Beraninya cuma ngomong di komentar doang. Dan mereka masih nggak tahu siapa Amane ini. Lalu ke Kazuma yang minta maaf ke Amane dan bilang dia ini siapa. Amane juga minta maaf karena mengeluarkan suara yang keras tadi. Kazuma tetap minta maaf, seharusnya dia cek dulu tadi. Dan tanya, apa Amane tahu ruangan ini dari senpai perpustakaan? Amane bilang iya. Jadi setelah selesai Amane ganti baju, dia memperbolehkan Kazuma masuk ke ruangan. Kazuma nanya kenapa Amane pakai pakaian olahraga. Apa juga alasan Amane ganti pakaian di sana. Jadi Amane bilang kalau dia sedang mencari tempat untuk latihan nyanyi dan berdansa. Dan bilang sebenarnya dia itu seiyu. Apalagi dia punya live mendatang minggu depan. Kazuma ingat kalau Rua itu juga di industri entertainment. Apalagi akademi ini cukup banyak dari industri entertainment. Kazuma kagum dengan dedikasi Amane, apalagi dia membawa kaca ke sana. Tapi dia tanya bagaimana kelas Amane. Jadi Amane bilang pas dia sampai di sekolah, kursi dia juga ditaruh di koridor sekolah. Dan ada pesan gak ada tempat duduk untuk Amane. Kazuma pernah mendengar itu, makanya tadi dia melihat Amane menangis. Lalu Kazuma menerima pesan ejekan dari Rua dan Kazuma akhirnya memblokir Rua. Yeay. Kazuma tanya kenapa Amane menerima ejekan itu. Bukannya Amane juga menerima beasiswa. Amane menolak meskipun dia seorang seiyu, tapi dia itu tidak terkenal. Apalagi wajahnya itu agak kurang. Tapi Kazuma langsung balas, dia memang gak bisa lihat wajahnya, tapi suara Amane itu imut kok. Dan kata Kazuma, suara Amane itu seperti suara bel yang berbunyi dan sangat indah untuk didengarkan. Amane jelas malu dan mulai bilang alasan mana mungkin suara dia sebagus itu. Ya merendah lah, tapi dia tetap merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengan Rua. Makanya dia diejek beberapa waktu ini. Apalagi kemarin dia menerima komen yang menghina Amane. Kazuma cuma bisa merenung kalau babi pasti bakal mengajak babi lainnya. Kazuma nanya kenapa Amane bisa bekerja sama dengan babi itu. Amane jelas kaget. Kazuma memperjelas lagi kenapa Amane bekerja sama dengan Rua. Amane jelas panik. Kalau dia didengarkan sama orang lain bakal bahaya. Kazuma sih santai saja. Lalu Amane jelasin itu perintah agensi dia. Apalagi mereka di sekolah yang sama dan Amane seperti cocok menjadi karakter sampingan di belakang Rua. Kazuma sadar kalau ini ulahnya kakeknya Rua. Jelas kalau soal kursi pasti ulah Rua juga. Dan Rua itu nggak suka disamain dengan orang lain. Tapi Amane tetap mau ikut, meskipun dia cuma karakter sampingan doang, dia bakal berusaha sekuat tenaga. Kazuma tersenyum dan akan membantu Amane dalam latihannya. Tapi dia cuma bisa memberikan dukungan seperti penonton saja. Tentu Amane menerima Kazuma.
dan diberikan senyuman yang kawaii. Kazuma merenung kalau Amane ini lebih imut dari babi itu. Ya. Lalu pas istirahat makan siang, Kazuma membelikan Amane minuman. Dan pas perjalanan baliknya, ada orang yang manggil dia. Siapa lagi kalau bukan Rua si babi. Dan mulai yeping kalau beradinya Kazuma bolos. Tapi Kazuma nggak bales. Rua makin yeping kalau beradinya Kazuma mengabaikan dia. Dan nanya, apa Kazuma ini nggak bisa ngomong karena kecantikan dia. Kazuma nggak balas dan mau pergi saja, tapi dihentikan sama Rua. Lalu ada cowok sok keras yang bilang beradinya Kazuma mengabaikan Rua. Kazuma tahu dia ini siapa, namanya Asano, seorang penerima beasiswa pemain baseball. Kazuma kesel, apa orang di samping Rua itu cuma bermain doang. Apa Asano ini nggak latihan saja. Asano kesel dengan tatapan Kazuma dan mau memukul Kazuma. Tapi Kazuma menghilang, Asano kaget, dan Kazuma muncul di belakang Asano. Asano jelas kaget dengan Kazuma, yang lainnya juga kaget dengan pergerakan Kazuma. Kazuma menghina Asano lagi, Asano marah dan mau menyerang lagi. Tapi Rua menyuruhnya berhenti dan bilang kalau cuma dia yang boleh serius memainkan Kazuma. Dan jangan menyentuh dia. Ketahuilah tempatmu. Kazuma ngomong ke Rua. Rua seneng diajak ngomong sama Kazuma. Tapi Kazuma menghina Rua yang sok keren. Dan dia sudah nggak peduli lagi dengan Rua. Rua jatuh, yang lainnya panik. Tapi Rua cuma seneng melihat kekerenan Kazuma. Stres. Seminggu kemudian, Amane masih berlatih, tapi tiba-tiba dia terpeleset. Dan Kazuma sudah menahan Amane dengan keahlian dia. Amane minta maaf karena selalu membuat kesalahan. Kazuma sih oke-oke saja. Amane juga bilang kalau Kazuma ini hebat, karena dimanapun dia jatuh, Kazuma selalu menyelamatkan dia. Kazuma cuma bilang nggak apa-apa kok. Lanjut Amane bilang, sejak hari itu Kazuma selalu menolong dia dan menyemangati dia. Amane berterima kasih ke Kazuma. Kazuma terkejut karena pertama kalinya ada orang yang bilang terima kasih ke dia. Lalu Kazuma menceritakan soal Amane yang balik di tengah panggung itu. Bukannya Amane ini nggak bisa berputar. Makanya dia beri saran lebih baik ganti saja caranya. Amane bilang nanti enggak bagus. Jadi Kazuma memberikan ide untuk lompat ke belakang dalam sekali gerakan. Amane bilang mana mungkin bisa begitu, apalagi panggungnya setinggi 5 meter. Tapi Kazuma langsung menunjukkan loncatan 5 meter dia. Amane jelas syok melihat loncatan itu dan bilang orang normal mana mungkin bisa melakukan itu. Dan nanya, apa Kazuma ini orang yang dapat beasiswa olahraga? Tapi Kazuma balas, sejak SD dia memang bisa loncat 3 meter. What? Lalu Kazuma bilang kalau postur tubuh Amane ini memang agak kurang. Amane tahu soal itu, jadi Kazuma bilang kenapa nggak menggunakan itu sebagai keuntungan dan menyuruhnya melakukan gerakan kucing. Ya kalian tahu lah gimana. Amane melakukan itu, kawaii. Amane sadar kalau itu memang cocok dengan dirinya. Kazuma juga bilang itu sangat cocok untuk Amane. Dan Kazuma akan meminta perancang kostum membuat telinga dan ekor kucing. Tapi tiba-tiba Amane sadar kalau itu nggak akan bisa, karena bisa bertabrakan dengan gaya Rua. Kazuma khawatir apa Amane terganggu. Amane bilang dia nggak. Apalagi menyanyi bukan profesi utama dia. Dan dia ingin Kazuma melihat cara aktingnya, karena dia adalah seiyu. Dia ingin berperan seperti karakter animenya. Kazuma melihat Amane merasa iri, karena Amane sudah punya tujuan dalam hidupnya. Amane tanya apa ada hal yang ingin Kazuma lakukan. Kazuma bilang dia ingin menjadi orang normal, tidak perlu menjadi istimewa, dan bilang kalau inilah diriku. Amane menyemangati kalau Kazuma pasti bisa. Kazuma cuma bisa berterima kasih saja. Lalu Amane nanya,
Beberapa waktu sebelumnya, dia mendengar rumor soal pertengkaran Rua dengan Kazuma. Dia mengira itulah Amane. Kazuma bilang bukan itu. Amane bilang bukannya Rua itu teman masa kecil Kazuma. Tapi Kazuma bilang kalau Rua bukan teman masa kecilnya lagi, karena dia sudah gak peduli lagi dengan Rua. Amane merasa tenang dan menanyai Kazuma apa dia mau menjadi. Tapi sebelum selesai, Rua datang dan langsung marah ke Amane. Kenapa Amane berdekatan dengan Kazuma? Wajahnya cocok, serem banget. Lanjut, chapter 3-nya. Di perpus itu, Rua yang melihat mereka jelas marah dan tanya kenapa Amane dan Kazuma berada di sini. Rua terus ngomong dan menjelekkan Amane, seperti Amane itu Seiyu yang sampah. Bahkan Amane itu nggak seterkenal dirinya. Amane jelas ketakutan. Rua terus yeping. Jadi ini adalah alasan kenapa Kazuma selalu menghilang di sekolah beberapa waktu ini. Dan Rua masih terus mengejek Amane yang dikatain jelek ini dan mereka malah bersama. Tapi tiba-tiba Rua malah menangis dan bilang kenapa Kazuma nggak berada di samping dia dan kenapa Kazuma malah berada di samping cewek rendahan itu. Amane merasa bersalah dan mau bilang itu salahnya. Tapi Amane manggil Kazuma dengan Kazuma-kun. Jadi Rua marah karena Amane berani memanggil nama depan Kazuma. Dan Amane terkejut lalu terjatuh. Rua langsung memegang kerah baju Amane. Jadi Rua bilang sambil mengancam kalau bukan Kazuma-kun tapi Suzuki-san. Dan pas Amane di bawah ini, Rua makin menjelekkan Amane. Dan bilang wajahnya Amane di balik poninya itu pasti jelek. Tapi pas dibuka, Amane kelihatan imut banget. Rua pun terkejut dan tanya apa Amane sudah menunjukkan wajahnya ke Kazuma. Amane jelas heran, jadi Rua bakal mencegahnya dengan menggunakan perban. Jadinya sekarang Kazuma juga ikut dalam pembicaraan itu dan bilang berhenti ke Rua. Kazuma lanjut bilang, apalagi Rua dan Amane itu di grup yang sama, kenapa mereka malah berdebat? Rua bilang iya, tapi Amane ini cuma karakter support doang. Tapi Kazuma balas, kalau karakter support ini selalu latihan setiap hari untuk dirinya sendiri. Jadi jangan menghalangi jalannya Amane. Rua jelas kaget dan tanya kenapa Kazuma malah mendukung Amane. Bukannya mereka berdua adalah teman masa kecil. Seharusnya Kazuma berada di samping dia. Tapi Kazuma balas kalau dia berdiri bersama dengan orang yang berusaha. Dan juga kalau mereka berdua bukan teman masa kecil lagi. Dan nanya apa Rua sudah lupa dengan apa yang dibilangin sama Kazuma kemarin. Rua jelas membuat alasan dan nanya apa Kazuma masih marah soal lelucon kemarin itu. Tapi balasan itu membuat Kazuma kesel dan tanya sudah berapa banyak orang yang dibuat sakit hati dengan lelucon yang dibuat sama Rua. Apalagi Rua ini sudah SMA, apa Rua nggak paham mana yang benar dan yang salah. Dan dibilangin lagi kalau Rua lah yang harus belajar soal di mana Rua berdiri. Rua mendengar itu cuma bisa terdiam dan malu. Lalu Kazuma mengajak Amane pergi. Rua berbalik dan balas kalau dia itu lebih imut dari Amane. Dan mana mungkin dia bakal kalah sama Amane. Lalu di luar sekolah, Amane minta maaf karena dia Rua jadi marah. Kazuma bilang nggak apa-apa. Malahan Kazuma mendapatkan sebuah ide dari Amane. Jadi kalau mereka memanfaatkan kelucuan Amane, mereka bisa melengsarkan Rua dari permainannya. Dan nama operasinya adalah Amanyan Dance. Amane jelas bingung. Lalu di restoran, Amane dibeliin kucing telinga hitam. Amane jelas agak bingung. Jadi Kazuma bilang kalau dia tadi belinya pas di jalan. Dan juga Amane ini kan punya akun YouTube. Jadi Amane disuruh menggunakan telinga kucing itu dan upload video Amane pas dansa. Dan pasti itu bakal menarik perhatian. Tapi Amane bilang channel dia itu nggak punya banyak subscribers, jadi nggak bakal menarik banyak perhatian. Kalau soal itu, Kazuma yang bakal ngurusnya. Amane cuma harus percaya ke Kazuma. Amane jadinya paham. Kazuma lanjut bilang, pas rekaman, Kazuma mau Amane mengangkat poninya.
karena wajah imut Amane bakal mubazir kalau ditutupi. Amane jelas malu dan bilang kalau dia itu cuma takut kalau diliatin sama orang lain. Dan poninya itu adalah pelindung dia. Kazuma paham, mereka lanjut ngobrol, dan Amane bilang setelah satu CD dikeluarkan, grup mereka bakal bubar. Kazuma bilang itu curang, tapi Amane bilang itu adalah agensi kakeknya Ruwa, jadi bakal susah untuk dilawan. Kazuma sadar dengan kekurangannya Amane, dia kekurangan percaya diri. Ini disebabkan oleh area sekitar Amane. Amane lanjut tanya, bukannya Ruwa itu teman masa kecil Kazuma, bahkan Ruwa itu sangat suka dengan Kazuma. Dan Amane kagum soal itu. Tapi Kazuma nggak peduli dan bilang ke Amane, panggil saya dengan Kazuma, bukan Suzuki. Amane jelas senang dan menyuruh Kazuma manggil dia Amane juga. Jadi Amane bakal berusaha dalam membuat videonya. Dan ya, Amane membuat videonya dan ya bisa gue bilang kawaii. Kawaii Sugiru. Kazuma juga bilang begitu, meskipun ada sedikit hater di komennya, tapi Kazuma bakal cek Ruwa juga sambil mengumpulkan informasi. Di videonya, Ruwa malah marah-marah dan menyebutkan nama variasi dari Kazuma. Dan bisa-bisanya langsung balik ke mode cerianya. Iblis, memang iblis. Kazuma juga heran, ini video apa anda? Aneh banget. Tapi Kazuma siap melawan Ruwa. Tapi videonya Ruwa memiliki puluhan ribu views, sedangkan Amane cuma 50 doang. Tapi dengan bantuan Kazuma, beberapa hari kemudian, views videonya Amane tembus 500 ribu views. Kapan ya? Amane jelas gak percaya bagaimana caranya Kazuma melakukan itu. Kazuma jelas merendah kalau dia cuma bantu dikit-dikit doang kok. Malahan Kazuma bilang ini berkat talenta Amane. Amane jelas seneng dan sekarang Kazuma tinggal menunggu umpannya ditangkap. Dan benar banget ketangkep. Dan Ruwa muncul dan bilang kalau mana mungkin bakal kalah melawan Amane yang masih pemula. Kazuma merenung kalau dia itu mudah banget membaca isi pikirannya Ruwa. Oke, di hari pentasnya Kazuma menemui Amane yang lagi bersiap-siap. Tapi Amane dikasih ruang ganti yang berbeda karena Ruwa nggak mau bersama Amane. Kazuma jelas kesel, tapi Kazuma mikir di sini itu lebih aman karena nggak bakal ada yang gangguin mereka. Di sini Kazuma menyuruh Amane agar lebih percaya diri. Amane tanya kenapa Kazuma mau menolong orang seperti dirinya, karena Amane memikirkan itu selama ini. Singkatnya saja, Kazuma itu ingin menunjukkan sebuah lubang di akademi itu, dan Amane bisa saja menjadi kuncinya. Di awal-awal, Kazuma cuma mendukung Amane dari samping saja, sekarang Kazuma bakal mendukung dari depan. Dan hampir lupa, Kazuma memberikan Amane telinga kucing buatan dirinya sendiri. Amane jelas senang dan bakal berusaha. Lalu, Kazuma memegang kepala Amane dan membenarkan poninya. Dan bilang kalau itu memang lebih baik untuk Amane. Amane jelas malu. Kazuma terus menyemangati Amane dan menyuruhnya mencuri semua perhatian fans yang dimiliki sama Ruwa. Amane jelas setuju dan berangkat. Tapi ya, sudah selesai chapternya. Segitu aja dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.